Perkenalkan, nama saya Prabu Santana. Di sini saya akan membahas konsepsi kepemimpinan dan perdagangan para ulama. Apa jadinya kalau pemimpin spiritual sekaligus jadi pedagang ulung? Aneh? Justru tidak. Para ulama di masa lalu membuktikan bahwa ilmu, moral, dan kecerdasan berdagang bisa berjalan seiring. Tapi pertanyaannya, seperti apa sebenarnya konsepsi kepemimpinan dalam perdagangan menurut para ulama? Mari kita mulai dengan satu pertanyaan sederhana. Mengapa banyak ulama di masa lalu justru dikenal sebagai pedagang sukses, bukan semata-mata guru agama di balik mimbar? Faktanya, dalam sejarah Islam, banyak tokoh ulama yang aktif berdagang. Nabi Muhammad SAW sendiri adalah pedagang sebelum diangkat menjadi nabi. Dan menariknya, prinsip-prinsip kepemimpinan yang beliau contohkan tak hanya relevan untuk masyarakat, tapi juga dalam dunia bisnis. Para ulama mengambil spirit ini, menggabungkan moralitas dan profesionalitas. Mereka percaya bahwa berdagang bukan hanya soal untung rugi, tapi ladang pengabdian. Disinilah titik awal munculnya konsep kepemimpinan unik dalam perdagangan. Ulama seperti Imam Abu Hanifah misalnya. Tahukah kamu bahwa beliau adalah seorang pedagang kain yang sangat sukses? Tapi apa yang membuatnya berbeda dari pedagang lain? Jawabannya, integritas. Abu Hanifah dikenal menolak menjual kain yang rusak tanpa menjelaskan cacatnya terlebih dahulu. Ia rela kehilangan untung demi menjaga amanah. Bagi beliau, kepercayaan adalah modal yang lebih mahal dari keuntungan sesaat. Disinilah letak kepemimpinan, menjadi teladan, bukan sekadar mencari pengikut. Lalu mari kita lihat bagaimana para ulama memimpin dalam konteks perdagangan komunitas. Mereka tidak hanya menjual barang, mereka membangun sistem. Pasar-pasar di dunia Islam dulu tak hanya tempat transaksi, tapi pusat edukasi dan pembinaan akhlak. Ulama kerap menjadi pengawas pasar, memastikan tidak ada kecurangan. Peran mereka seperti gabungan antara mentor, manajer, dan regulator. Bayangkan, seorang pemimpin pasar yang tak hanya tahu harga, tapi juga menjaga etika. Inilah mengapa pasar pada zaman keemasan Islam tidak hanya makmur, tapi juga bermartabat. Tapi bagaimana para ulama membentuk kepemimpinan yang kuat dalam perdagangan? Salah satu kuncinya adalah trust-based leadership. Mereka tidak mengandalkan jabatan, tapi kepercayaan. Mereka memimpin bukan karena kuasa, tapi karena kredibilitas dan keteladanan. Konsep ini sangat berbeda dengan kepemimpinan transaksional ala bisnis modern yang kadang menghalalkan segala cara. Ulama mengajarkan bahwa keberkahan dalam bisnis lebih penting daripada besarnya omzet. Prinsip ini justru membuat mereka dipercaya oleh pelanggan, partner, dan komunitas. Lalu, bagaimana mereka menghadapi persaingan? Ini menarik. Para ulama justru memandang kompetisi bukan sebagai ancaman, tapi sebagai ladang amal. Jika ada pedagang baru, mereka tidak memusuhi, tapi membina. Dalam beberapa riwayat, bahkan ada ulama yang memberikan pelanggan kepada pedagang lain yang baru mulai usaha. Kenapa? Karena bagi mereka, rezeki itu bukan dari pelanggan, tapi dari Allah. Sikap ini bukan hanya menunjukkan kebesaran jiwa, tapi juga kepemimpinan yang mengayomi, bukan mendominasi. Tak hanya itu, para ulama juga menekankan pentingnya ilmu dalam berdagang. Mereka mengajarkan fikih muamalah, hukum Islam dalam urusan transaksi. Ini bukan sekadar teori, tapi pedoman praktis agar setiap langkah bisnis tetap dalam koridor halal dan adil. Kepemimpinan yang lahir dari ilmu dan akhlak ini memberikan efek jangka panjang. Pasar yang stabil, hubungan antar pedagang yang sehat, dan pelanggan yang loyal. Bahkan bisa dikatakan inilah salah satu sebab kenapa Islam menyebar cepat lewat jalur perdagangan. Karena para ulama pedagang menunjukkan wajah Islam yang rahmatan lil alamin. Sekarang pertanyaannya, apakah model kepemimpinan ulama ini masih relevan hari ini? Jawabannya sangat relevan. Di tengah dunia bisnis modern, yang seringkali terjebak pada angka dan strategi tanpa etika, konsep kepemimpinan ala ulama menawarkan alternatif yang lebih manusiawi dan berkelanjutan. Bayangkan jika setiap pemilik usaha hari ini meneladani sikap Abu Hanifah atau pengawasan pasar ala ulama terdahulu. Mungkin kita tidak akan melihat lagi kecurangan, eksploitasi, atau manipulasi dalam bisnis. Dunia usaha bisa menjadi jalan dakwah, bukan cuma alat ekonomi. Dan terakhir, ingatlah, menjadi pemimpin dalam perdagangan bukan soal seberapa besar bisnismu, tapi seberapa besar dampak kebaikan yang kamu tebarkan. Mungkin cuma sampai di sini pembahasannya. Kalau kamu suka pembahasan seperti ini dan ingin tahu lebih banyak tentang bagaimana nilai-nilai Islam bisa diterapkan dalam dunia bisnis, kepemimpinan, dan kehidupan sehari-hari, pastikan kamu like video ini dan subscribe channel ini.
Kita akan terus bahas topik seputar etika bisnis, sejarah Islam, dan inspirasi kepemimpinan. Oke, sampai di sini dulu dan sampai jumpa.